Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, peserta dan seluruh hadirin Envirotex 2026. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi pengalaman mengenai program keberlanjutan PT Mitra Stania Prima atau PT MSP yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Asari Tambang. Program yang kami implementasikan di perusahaan terkait dengan pengendalian emisi berbasis energi bersih dan pemanfaatan biocara ramah iklim untuk rehabilitasi lahan. Program ini bukan sekedar pemenuhan regulasi atau hanya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan perusahaan. Sejak ditetapkan menjadi peserta proper pada tahun 2020, PT MSP terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Perusahaan memperoleh peringkat biru pada periode 2020 hingga 2022. Kemudian meningkat menjadi peringkat hijau pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, perusahaan berhasil meraih peringkat emas dan Direktur Utama kami, Bapak Aryo Joyo Hadikusumo, memperoleh penghargaan Green Leadership. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti pelaksanaan good mining practice, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan program transformasi energi rendah karbon dan program inovasi pada rehabilitasi lahan. Tahapan tersebut dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat manajemen, regulasi pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan kami jadikan sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan perusahaan. Salah satu bentuk komitmen perusahaan terkait penggunaan energi baru terbarukan kami tuangkan dalam kebijakan efisiensi energi. Kebijakan ini menjadi dasar untuk peningkatan teknologi berbasis energi rendah karbon di area operasi produksi. Unit proses produksi seperti pengeringan biji, peleburan, pemurnian, hingga peralatan material handling yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil diubah menjadi energi listrik. Program elektrifikasi ini memanfaatkan energi listrik terbarukan yang bersertifikat REC, Renewable Energy Certificate, bekerjasama dengan PLN. Pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan di unit proses produksi sudah mencapai 90%. Selain mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang biayanya semakin mahal, transformasi ini juga memberikan dampak terhadap penurunan emisi. Dengan pencapaian tersebut, kami menargetkan label Environmental Product Declaration atau EPD pada tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan kepada pelanggan serta pemangku kepentingan. Konversi reverb furnace berbahan bakar fosil menjadi electric furnace berhasil menurunkan emisi sulfur dioksida, karbon monoksida, dan oksida nitrogen secara signifikan. Sementara itu, pengendalian partikulat dilakukan melalui sistem penanganan gas buang terintegrasi yang dioperasikan secara otomatis sehingga kehandalannya dapat terus dijaga. Kami percaya bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui pemetaan sosial yang kami lakukan di sekitar area operasi produksi kami menemukan kelompok-kelompok masyarakat yang memproduksi arang dari batok kelapa dengan metode konvensional yang menghasilkan emisi asap dan mengganggu lingkungan. Melihat kondisi tersebut,
perusahaan bersama masyarakat melakukan inovasi melalui rekayasa dan fabrikasi retort tertutup yang dilengkapi dengan sistem penangkap asap. Biochar yang dihasilkan dari retort sistem tertutup ini ternyata mempunyai mutu yang lebih baik. Di samping itu dihasilkan juga produk tambahan berupa asap cair yang bisa digunakan sebagai pestisida alami. Biochar dan asap cair tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan, baik untuk reklamasi maupun rehabilitasi daerah aliran sungai. Dengan demikian tercipta sebuah siklus yang saling mendukung antara pemberdayaan masyarakat, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan pemulihan lingkungan. Bahan alat retort tersebut dibuat menggunakan material besi bekas perusahaan sehingga sekaligus menjadi bukti pemanfaatan limbah padat yang bernilai. Saat ini perusahaan memiliki 2 rehabilitasi das, area pertama seluas 27 hektar telah diserah terimakan kepada pemerintah dengan pencapaian persen tumbuh tanaman sebesar 91%. Area kedua seluas 71 hektar sedang dalam tahap pemeliharaan dan direncanakan diserah terimakan pada tahun 2027. Kami tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem yang produktif. Hasil panen tanaman tumpang sari berupa buah-buahan dan sayur-sayuran kami salurkan ke tempat penitipan anak yang menjadi mitra perusahaan melalui program Taman Asuh Sayang Anak dari BKKBN. Hadirin sekalian, kami merasakan dampak nyata dari program elektrifikasi ini. Selain penurunan emisi, program ini juga berdampak terhadap peningkatan efisiensi energi yang dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Demikian juga melalui program Biochar, sistem tertutup, kami tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi serta mendukung perbaikan gizi anak di tempat penitipan anak. Semoga pengalaman yang sederhana ini yang kami bagikan hari ini dapat memberikan inspirasi bahwa keberlanjutan dapat tercapai dengan kolaborasi antara pemangku kepentingan, baik dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.